Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom, apa kabar semuanya? Puji nama Tuhan, kalau pada saat ini kita tetap berada dalam perlindungan Tuhan dan di dalam hadirat Tuhan. Pada saat ini saya akan membagikan renungan singkat yang diberi judul atau tema Hidup dalam Pengharapan. Seperti kita ketahui bahwa dunia sedang digoncang oleh yang namanya virus COVID-19, termasuk negara kita Indonesia. Dampak atau akibat virus COVID-19 ini sangat luar biasa dan berimbas ke berbagai sektor seperti ekonomi, pariwisata, pendidikan, keluarga, dan lain sebagainya. Banyak pelaku usaha yang gulung tikar, tidak sedikit karyawan atau buruh yang terkena PHK. Belum lagi mereka harus bayar cicilan rumah, cicilan kendaraan, biaya pendidikan, biaya kebutuhan hidup, dan lain-lain. Akhirnya banyak orang yang menjadi stres, takut, panik, dan tidak punya pengharapan. Kalau kita melihat pada firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 berkata, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Dan firman Tuhan ini sedang digenapi. Tetapi kita sebagai orang percaya jangan kita menjadi takut, karena di dalam Yesus ada pengharapan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Dikatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan buat setiap kita semua. Bahkan dikatakan juga untuk memberikan kepada saudara dan saya hari depan yang penuh harapan. Apa yang harus kita kerjakan, kita lakukan agar apa yang kita harapkan menjadi nyata dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai dengan 8, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah." Jadi hari-hari ini kita harus banyak mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita atau kekuatan manusia, karena dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya. Jadi hari-hari ini setiap orang, baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang biasa, semuanya terkena imbas daripada COVID-19 ini. Mungkin selama ini orang kaya merasa aman, merasa hartanya banyak, merasa uangnya banyak. Tetapi dengar baik-baik hari ini, goncangan ataupun virus COVID-19 ini itu dapat mengenai siapa saja, termasuk pejabat, termasuk orang berpangkat, termasuk orang kaya, termasuk orang biasa. Makanya hari-hari ini kita cuma bisa mengandalkan Tuhan. Pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya waktu kita mengandalkan Tuhan, maka pertolongan Tuhan nyata buat setiap kita semua. Jadi hari-hari ini kita harus mengandalkan Tuhan, jangan kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kita harus semakin lebih dekat dengan Tuhan.
Seperti pohon yang ditanam di tepi air atau ada banyak sumber air. Ketika musim kemarau datang, pohon itu pohon itu tetap akan hidup. Begitupun dengan kita. Kita akan tetap kuat sekalipun ada goncangan, ada problem atau masalah, sewaktu kita mengandalkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan Yesus selalu ada pengharapan. Seperti Abraham, pengharapannya kepada janji Allah tidak sia-sia. Sekalipun secara logika manusia mustahil karena usia Abraham dan Sarah sudah senja. Tapi bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Ada kesaksian jemaat di mana jemaat ini cerita kepada saya. Dia katakan, Pak Okan, beberapa waktu lalu saya itu mengalami proses. Tetapi saya dan keluarga tetap punya pengharapan kepada Tuhan Yesus. Dia katakan pada saat itu saya punya uang hanya tinggal 3.000 rupiah. Sementara di rumah tidak ada beras sama sekali. Tidak ada makanan, tidak ada lauk pauk. Sementara anak saya juga butuh jajan. Dan dia katakan pada saat itu dengan uang 3.000 saya dikatakan dan suami tetap komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah ke gereja. Dan dia katakan uang yang 2.000 untuk saya 1.000 dikatakan ini si ibu yang cerita. Kemudian juga untuk suami 1.000 untuk kolekte. Dan 1.000-nya untuk anak saya jajan. Takutnya dia mau jajan. Dan saya tetap percaya, sekalipun secara manusia, sempat sedikit agak khawatir nanti mau makan apa. Tetapi kami dan keluarga dikatakan tetap mengandalkan Tuhan. Tetap beribadah ke rumah Tuhan. Singkat cerita, ketika dia selesai beribadah, baru dia mau naik jemputan, tiba-tiba ada seorang ibu gembala memanggil dia. Dikatakan, Bu, jangan pulang dulu. Kemudian ibu gembala cerita, tadi saya dapat suara dari Tuhan bahwa ibu di rumah gak ada makanan, gak ada yang bisa dimakan. Ini ada berkat dari Tuhan. Ini berkat yang Tuhan sediakan buat ibu. Kemudian dia hanya bisa menangis. Dan dia percaya inilah pertolongan daripada Tuhan. Jadi waktu kita dalam situasi apapun, waktu kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan juga tidak pernah terlalu cepat, tetapi tepat pada waktunya. Dan mujizat terjadi. Apapun kondisi Bapak Ibu saat ini, semuanya di tengah-tengah situasi yang tidak baik hari-hari ini, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Dan kita percaya waktu kita berharap sama Tuhan, Tuhan pasti akan mengulurkan tangannya. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar buat setiap masalah dan pergumulan kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, kita harus banyak berdoa. Seperti yang tertulis dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ketika kita banyak berdoa, maka akan ada ketenangan di hati kita. Ketika kita berdoa sungguh-sungguh, maka mujizat pasti terjadi. Ketika kita banyak berdoa, maka Tuhan akan memberikan hikmat dan inspirasi kepada kita. Doa harus menjadi gaya hidup buat setiap orang percaya. Dalam doa pasti ada mujizat. Dalam doa pasti ada pengharapan. Dan pengharapan kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Matius pasal 21 ayat ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Yang percaya kata amin. Jadi hari-hari ini mari, jangan kita ketika punya masalah, ketika kita punya pergumulan, kita cuma berdiam diri saja, banyak keluh kesah. Yang paling utama kita harus cari Tuhan. Kita harus banyak berseru kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan yang mendengar setiap seruan kita. Yang percaya kata amin. Yang ketiga, percaya dengan iman. Markus pasal 10 ayat 51 sampai dengan ayat ke-52. Demikianlah firman Tuhan. Tanya Yesus kepadanya,
apa yang kau kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ketika Bartimeus mendengar ada Yesus, imannya langsung meningkat. Seperti kita ketahui, Bartimeus hidup dalam kebutaan dan menjadi pengemis. Bartimeus percaya dalam Yesus ada pengharapan. Bartimeus tidak mau menjadi orang buta selamanya, tidak mau menjadi pengemis. Bartimeus percaya masa depannya pasti lebih baik. Bukan lagi menjadi pengemis. Mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami kebuntuan, belum melihat titik terang. Baik buat usaha mungkin, karir, ataupun pekerjaan, bahkan persoalan dan masalah datang silih berganti. Mulai hari ini jangan kau diam, jangan kau gerutu, jangan kau pesimis, jangan kau sungut-sungut, tapi mulai berani melangkah, bergerak dengan iman, percaya akan kuasa Tuhan, maka engkau akan menemukan jalan keluar. Di dalam Yesus ada pengharapan. Kita percaya kalau Bartimeus mengalami mujizat Tuhan, dan kita pun pasti mengalami mujizat Tuhan. Yang penting kita percaya, ketika kita sudah mendapatkan inspirasi, ketika kita sudah mendapatkan hikmat, kita harus segera bertindak, melangkah. Dan kita percaya langkah kita yang diyakini ada Tuhan bersama dengan kita, ada Roh Kudus bersama dengan kita. Dan kita percaya pengharapan selalu akan hadir, akan selalu ada dalam hidup kita. Pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kita akan menjadi satu kenyataan. Karena dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi mari kita mau sama-sama dalam hidup yang berpengharapan ini, kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Kita mau terus dalam doa, terus kita mau berseru pada Tuhan. Dan yang berikutnya kita mau bergerak, melangkah dengan iman. Kita percaya ketika kita beriman, maka apa yang kita imani pasti akan digenapi. Yang percaya katakan amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat siang hari ini. Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekalipun ada persoalan, pergumulan, bahkan badai COVID-19. Tetapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tetap nyata buat setiap kami semua. Kami percaya hidup kami Bapa dalam pengharapan kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan bukanlah rancangan kecelakaan buat setiap kami semua. Kami percaya Tuhan, Kau yang memberkati setiap teman-teman yang sudah hadir dan persekutuan pada siang hari ini. Kau berkati pekerjaan mereka, Kau berkati rumah tangga mereka, Kau berkati anak-anak mereka semuanya. Berkati semua Tuhan. Biar mereka semua terus mengandalkan Tuhan. Biar mereka semua terus senantiasa setia berdoa, berseru kepada Engkau. Biar mereka terus Bapa melangkah dengan iman. Dan kami percaya masa depan mereka di tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari semuanya teman-teman, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa sesuai dengan pokok-pokok doa yang sudah ada. Dan saya mau pimpin dalam doa. Yang pertama, kita akan berdoa bagi rencana kerja pelayanan oleh Bapak Kris, Bank BTN, dan bagi pengurus serta pegawai Kristen di Bank BTN. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat persekutuan Bapak Kris, di mana Tuhan lewat persekutuan ini Bapak, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan secara khusus hamba berdoa buat Bank BTN, dan juga pengurus serta pegawai Kristen yang ada di Bank BTN ini. Biar mereka semua Bapa, Kau pakai dengan dahsyat Tuhan. Bahkan buat setiap program, buat rencana kerja pelayanan yang ada di Bapak Kristen Bapa. Terus Tuhan Kau tambahkan hikmat. Kau berikan Bapa kepada mereka semua Bapa kesatuan hati. Dan kami percaya Bapa, persekutuan doa Bapak Kris Bank BTN ini akan terus Kau berkati Tuhan. Kau berkati semuanya Bapa, para pegawai yang ada di tempat ini.
Dan kami juga berdoa Tuhan, semoga tidak ada penambahan yang signifikan penularan virus corona ini Bapak. Semoga setiap masyarakat peduli dan dapat mewaspadainya. Biar mereka semua tetap prokes, protokol kesehatan. Mereka semua Tuhan Yesus dalam kesehatan. Dan semuanya Bapak, kami percaya virus COVID-19 ini akan segera berlalu dari Indonesia. Dan segera ditemukan obatnya yang ampuh yang dapat menyembuhkan virus COVID-19 ini. Kami juga berdoa untuk komisaris, direksi, dan seluruh pegawai BTN agar dapat memajukan Bank BTN. Target-target tercapai, Tuhan berikan hikmat, berkat kesehatan. Berkati semua Tuhan, jajaran pimpinan dari Bank BTN ini Bapak. Setiap program yang ada, bahkan untuk target-target yang sudah disepakati, biarlah semuanya tercapai Tuhan. Di tahun 2021 ini Bapak, biar Bank BTN mencapai target dan mereka Bapak semakin solid dan mereka semua Tuhan boleh terus menjadi berkat Tuhan buat masyarakat di Indonesia. Kami juga berdoa untuk seluruh pendeta, hamba-hamba Tuhan, pelayan gereja agar Tuhan berikan kesejahteraan, kesehatan, bahkan berkat Tuhan. Dimanapun hamba-hamba Tuhan berada, baik yang di kota, baik di desa, baik di pelosok, kami percaya Bapa, Engkau Tuhan Yesus yang pelihara mereka semua. Kau berikan pengurapan yang baru buat mereka semua. Berikan perlindungan, kesehatan, kesejahteraan, apa saja yang mereka butuhkan Kau sediakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Tuhan berikan pekerjaan lagi. Berkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tetap penuh pengharapan kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, buat mereka semua Bapak yang mengandalkan Tuhan. Mereka Bapak juga yang dalam situasi yang tidak baik, mungkin PHK dan sebagainya, segera mendapatkan pekerjaan yang baru. Kau tempatkan mereka Tuhan. Dan kami percaya Bapak, Indonesia semakin lebih baik. Ekonomi semakin lebih baik. Sehingga angka pengangguran semakin kecil. Bahkan kami percaya Bapak, semua rakyat Indonesia, semua penduduk Indonesia semakin diberkati. Dan kami akan melihat Bapak, Indonesia semakin makmur. Rakyatnya semakin sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia, damai sejahtera, serta berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Anugerah kasih-Nya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, pertolongan dari Allah Roh Kudus akan terus menyertai saudara semua. Mulai siang hari yang indah ini, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati katakan amin. Terima kasih semuanya buat kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Biarlah kita semua dalam keadaan sehat dan kita percaya persekutuan Bapak Kris ini semakin solid, semakin menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa.